selamat datang di Retorikes dengan aku Selma, mahasiswa Ilmu Komunikasi dari Universitas Jenderal Sudirman. Nah, kali ini aku kedatangan teman-teman dari jurusan Ilkom juga dan juga mahasiswa Unsud, yaitu ada Haikal dan juga Faza. Oke, jadi di sini kita bertiga itu bakal ngobrolin tentang personal branding dalam retorika. Di mana personal branding itu adalah label yang diberikan orang lain terhadap diri kita sendiri yang memberikan persepsi tertentu tentang apa yang telah kita berikan kepada mereka. Nah, personal branding sama retorika ini tuh berkaitan sangat amat erat ya teman-teman, di mana retorika itu mempunyai 3 elemen utama, yaitu ada ethos, pathos, dan juga logos. Nah, kalian nih sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, menurut kalian public speaking tuh penting nggak sih? Oke, bisa dimulai dari Faza dulu kali ya. Kalau dari aku pastinya penting banget ya, nggak kalah pentingnya dengan hal-hal lainnya. Karena public speaking tuh mengantarkan kita untuk menggapai banyak hal yang jangkauannya lebih luas gitu. Kayak ketika kita ingin menyampaikan pesan, kita ingin membagikan informasi atau hal lainnya yang itu jangkauannya luas, kita membutuhkan satu skill bernama public speaking, dan dimana gak semua orang bisa tentang itu, dan ketika kita bisa, tentu itu jadi hal yang sangat berharga dan penting banget lah gitu. Oke, kalau menurut Haikal nih? Kalau menurut aku sendiri sih, kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi ya, public speaking itu penting banget sih. Karena namanya juga kita ilmu komunikasi, ilmu yang dimana di dalamnya kita mempelajari tentang berbagai hal mengenai komunikasi, yang pasti dalamnya ada public speaking. Jadi menurutku public speaking dalam untuk mahasiswa komunikasi itu penting banget. Tapi mungkin buat kalian nih, misal nanti yang masih SMA mau masuk ke jurusan ilmu komunikasi ya, nggak usah takut kayak misalkan, aku nggak bisa ngomong nih, mau masuk ilmu komunikasi tapi nggak bisa ngomong. Itu jangan takut, karena justru ketika kalian masuk ke ilmu komunikasi itulah yang membentuk agar kalian itu nantinya bisa berbicara di depan umum. Oke, jadi tadi kalian kan udah bilang kalau misalkan public speaking itu penting kan. Nah, tapi banyak nih teman-teman aku yang mahasiswa ilmu komunikasi juga tuh masih kayak takut dan malu untuk bicara di depan umum gitu loh. Nah, menurut kalian apa sih tips and trick yang bisa kalian kasih ke teman-teman nih? Mulai dari Faza dulu. Kalau dari aku sih, ini soal kayak gimana biar nggak malu berarti ya? Biar dia bisa berani ngobrol di depan umum, bicara di depan umum gitu. Untuk di depan umum, sebenarnya di depan umum gak di depan umum, intinya tuh harus memahami materinya, menguasai materinya, dan nggak sistem kebut semalam ya. Jadi kita memang benar-benar menguasai tuh. Setelah kita bisa menguasai, baru kita bisa praktekin beberapa strategi komunikasi. Kalau misalnya kita kemarin tuh di pengantar ilmu komunikasi, kita sempat belajar namanya AIDA. AIDA kan ya? Apa namanya? AIDA. Action. Aku lupa apa. Jadi itu ada action, terus juga interaktif. Emang kita kelasnya ngebahas itu nggak sih? Emang Ya nggak bahas ya? Iya, Saya kan? coba AIDA apa coba dulu. Oke, jadi AIDA itu apa AIDA? kita cari ya, Iya. kita cari. Oke, boleh apa tuh? AIDA. Setahu aku AIDA itu merek bumbu nggak sih? Iya. Bentar ya guys ya. AIDA dalam komunikasi. Aku tahu, cuman aku lupa. Sorry. Nah, jadi tuh AIDA tuh kayak attention. Oh ya. Pertama nih perhatian dulu nih. Kita narik perhatian kayak, halo teman-teman, atau kayak kalian hari ini gimana? Nah, itu tuh hook pertama yang dapetin perhatian kan? Iya, biar mereka memperhatikan kita ya. Benar. Terus baru masuk yang kedua, baru ke interest. Nah, setelah mereka udah ada perhatiannya, kita kasih ke ketertarikannya gitu. Dalam konteks yang relevan tentunya. Misalnya hari itu kita lagi belajar tentang retorika, terus ya kita kasih satu interest yang berkaitan, relevan gitu kan. Nah, dari situ barulah kasih ada namanya desire. Sorry. Nah, itu tuh kayak keinginannya. Mereka tuh pengen tahu tuh apanya sih? Teorinya kah? Apanya kah? Jadi kalau misalnya kita sebagai mahasiswa datang ke kelas, kita kan pengen tahu tentang ilmunya nih. Nah, karena kita pengen tahu tentang itu, ya dikasih tahulah beberapa hal yang kerangka yang akan menyusun untuk menggapai ketahuan itu gitu. Nah, barulah terakhirnya itu ada action. Jadi AIDA adalah
attention, interest, Interest, D-nya desire, desire, dan dan E-nya action. action. Iya. Gitu. Lanjut, gimana Kak? Kalau dari aku ya, sebenarnya bener ya yang Faza, yang kunci pertamanya sebenarnya paham. Dan kalau apa tadi pertanyaan dari Salma kan takut ya, banyak tuh mahasiswa yang takut buat ngomong depan umum. Sebenarnya kalau masalah takut, rasa takut itu sebenarnya itu hal yang wajar. Benar. Kenapa sih? Aku sendiri setiap kali mau ngomong depan umum tuh masih ngerasain yang namanya takut, gugup lah. Dan menurutku rasa takut itu malah sebaiknya tuh nggak dihilangin. Kenapa? Karena misalkan nih, ketika kita merasa takut, terus kita akan bicara di depan umum, maka tubuh kita itu akan otomatis memberikan hasil yang terbaik. Jadi ketika kita public speaking, hasil yang keluar itu adalah hasil yang terbaik. Karena mungkin aku sendiri juga ngerasain nih, karena aku kan sempat ya open mic di stand up comedy. Oke. Iya. Gimana tuh? Dan ketika aku open mic dan aku merasa takut, itu biasanya tuh hasilnya bagus tuh, banyak yang ketawa. Tapi justru ketika aku mau maju dan aku merasa kayak enjoy aja, nggak rasa takut, nggak gugup, itu justru malah yang gagal hasilnya, malah banyak yang nggak ketawa gitu. Justru itu, jadi menurutku malah rasa takut itu malah bagus dan sebaiknya nggak dihilangin tapi di manage. Gimana manage-nya adalah dengan cara memahami apa yang mau disampaikan, benar. Jadi menurutku benar apa yang dikatakan Faza ya, memahami. Terus juga menurutku setelah kita memahami apa yang mau kita sampaikan, langkah terakhirnya adalah be yourself. Jadi kita cukup jadi diri kita sendiri, jangan nih kita misal kita suka gaya bicaranya Raditya Dika. Ketika kita ngomong kita jangan ngikutin gaya Raditya Dika, tapi kita jadilah diri kita sendiri. Jadi benar-benar kita menyampaikan sesuai dengan gaya kita, kan ketika kita menyampaikan dengan gaya kita kan kita juga lebih enjoy, lebih enak kan, gitu sih. Dan masalah gaya itu juga sangat apa ya, berkaitan juga dengan personal branding. Mungkin nanti kita akan bahas itu ya. Oke, boleh. Tadi kan Haikal nyampein kalau misalkan kamu itu pernah tampil di stand up comedy ya? Iya. Boleh nggak tunjukin ke temen-temen di sini? Gak dong. Kenapa nggak mau? Gak dong. Faza, kamu mau nggak lihat dia stand up comedy di sini? Ya kan? Setuju nggak? Setuju kan? Setuju banget. Ini nanti jadi nggak podcast dong. Ini dia stand up. Oke, teman-teman lanjut. Tapi ya, kan tadi kamu sempat bilang kalau misalnya takut kita tuh akan ngasih yang terbaik. Iya. Tapi ketakutan tuh selalu ada di dua hal nggak sih? Antara Gimana kita takut karena memang kita takut aja walaupun udah tahu materinya, atau kita takut dan karena kita nggak tahu materinya. Oh iya, iya kita harusnya takut yang satunya tuh. Oh, yang satunya. Iya, takut terjadi hal-hal yang buruk, aja gitu. Jangan takut karena kita nggak tahu materi yang mau disampaikan, jangan. Gitu. Gitu sih. Ininya kalau kita udah paham, bener kayak Faza, kita udah lebih enak nggak sih nyampein, kayak misalkan kita gosip lah. Kita gosip kan kita tahu beritanya, kita nyampein ceplos-ceplos, lancar, begitu mungkin analoginya. Karena kita tahu kerangkanya. Iya. Begitu juga kalau kita presentasi ya. Nah, iya apalagi nih buat mahasiswa khususnya yang sering presentasi, kalian tuh kalau mau presentasi tuh pahami dulu lah materinya. Nah, Jangan sampai kalian di depan kelas kalian presentasi malah membaca. Itu namanya adalah membaca di depan publik ya, bukan public speaking. mahasiswa-mahasiswa, ketahuilah bahwa PPT adalah PowerPoint PowerPoint. template. Jadi yang ada tampilkan bukan narasinya tapi Poin-poin. poin-poinnya. Gitu ya. Iya. Tapi tuh, Apa tuh? walaupun kayak apa ya, masih banyak orang yang kayak udah paham nih materinya, cuman dia tuh tetap takut gitu loh buat ngomong di depan umum. Nah, itu kayak gimana sih? Kalau udah kayak gitu mungkin lebih ke jam Ini. terbang sih. Oh, jam Nah, terbang. benar. Iya. Kalau kita misalkan takut dan kita nggak mau memulainya, lalu kapan kita memulainya? Gitu sih. Kalau kamu gimana, Za? Bener. Bener Emang banget. kita butuh yang namanya jam terbang, terus juga kita apa ya, nggak ada suatu hal yang kita bener bukan kayak aduh aku nggak bisa ngomong di depan umum gitu. Kita bukan yang pure nggak bisa gitu, tapi emang kita perlu belajar aja. Iya, benar. Terus kalau kenapa orang lain bisa dan aku nggak bisa? Ya karena orang lain punya timeline yang lebih awal untuk mereka belajar tentang public speaking gitu kan, untuk belajar di depan umum gitu kan. Terus pada akhirnya ya mereka di garis yang sama sekarang ini udah bisa dan kita belum bisa. Terus hal-hal kayak gitulah yang perlu kita sadarin untuk ngebuat kita kayak oh aku nggak bisa karena belum nih. Berarti kalau aku mau ngambil langkah ini, nanti aku akan ada di satu titik, aku bakal bisa gitu. Gitu kan ya. Mulai aja dulu ya. Benar, mulai aja dulu. Dulu aku juga ingat nih sempet lah ada dosen bilang ke aku kalau ketika kita
ada kesempatan buat berbicara di depan umum tuh ambil apapun itu kita ambil karena itu adalah kesempatan yang nggak semua orang dapetin. Terlepas salah atau benar. Iya. Ya karena kayak gitu tuh dibangun dari kita kecil sebenarnya. Iya. Kayak pernah nggak sih kayak misalnya kita nih lagi cerita keluarga besar, terus tiba-tiba kayak kamu mah anak kecil nggak usah ikut tekan orang gede. Itu tuh salah satu hal yang apa ya mematikan sebuah skill public speaking kita, storytelling kita. Padahal kalau misalnya kita di situ mau ngomong terlepas salah ataupun benar apa gimana, ya itu bakal kita lebih enjoy kan. Iya. Nah setelahnya mungkin bisa dikasih tahu kalau misalnya ini gimana gitu kan, akan lebih enak ya. Jangan dilarang duluan ya. Bener. Oke teman-teman, jadi tadi itu udah dibahas tentang public speaking tuh penting atau enggak dan juga tips and trick buat teman-teman yang masih takut buat ngomong di depan umum. Nah, tadi udah disinggung nih sama aku dan juga Haikal tentang personal branding, di mana personal branding itu kaitannya tuh sangat erat ya dengan public speaking. Oke, menurut kalian personal branding itu gimana sih cara membangunnya biar tidak terkesan dibuat-buat? Kita bahas apa itu dulu personal branding deh. Oke, boleh Faza, deh. silakan coba Faza, apa itu personal Tadi branding? udah kesinggung nih tentang personal branding di awal. Coba kalau dari Faza gimana? Sebenarnya personal branding tuh kayak apa ya, anggapan orang lain ke kita kan. Terus juga kata seseorang yang lewat-lewat di FYP kita gitu. Jadi kayak personal branding tuh bisa juga apa yang nggak kita personal branding kan. Jadi ya kita harus jadi diri kita sendiri gitu kan. Cuman terus kan ada yang bilang tuh, oh berarti kalau misalnya kita mau membangun personal branding berarti kita sedang membangun sebuah kebohongan publik dong, karena kita kayak ngebangun dua wajah yang berbeda tuh, kayak dua kepribadian. Dua kepribadian yang berbeda tuh. Kayak kita akan membangun personal branding sebagai orang yang pintar, padahal sebenarnya ya kita gimana gitu, atau kita pokoknya dua hal yang bertolak belakang. Padahal sebenarnya kan enggak, karena untuk kita membangun personal branding itu tuh dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kita, habit-habit kita. Misalnya kita ngebangun untuk suka baca buku, kita untuk rajin berdiskusi, hadir ke forum-forum, itu kan akan membangun personal branding ke orang lain. Walaupun kita nggak post di sosmed, tapi orang-orang akan punya personal branding. Paham, Dan yang biasanya orang sering pahamin juga kayak, personal branding itu buat artis-artis, buat konten kreator, buat public figure lah ya. Public figure lah intinya. Padahal enggak ya. Padahal kayak kita semua juga butuh itu Benar, kan. personal branding itu milik Penting. semuanya. Yes. Gitu. Gitu sih. Ya mungkin benar juga tuh kalau personal branding itu mungkin masalah habit, kayak misalkan ada nih kita pengen personal branding kita dilihat sebagai mahasiswa yang pinter dan rajin. Yang kita lakukan adalah ya kita belajar. Benar. Kita jadi pinter, jadi rajin. Jangan hanya kita seolah-olah kemana-mana bawa buku, pura-pura belajar tuh salah. Pas lagi bisa story. Iya, kayak gitu. Kita justru kita ya jadi mahasiswa pinter tersebut dengan cara belajar. Ada tindakannya gitu Iya, kan. Ada tindakannya. Jadi nggak semata-mata kita upload story itu bisa menjadi bentuk personal branding. Iya, nggak salah. Karena personal branding tuh bukan suatu bentuk yang bisa diakses hanya lewat media sosial. Tapi entah kita di media kah, kita ketemu langsung kah, menurutku personal branding tetap bisa kita lihat ya. Dan menurutku kalau misalkan personal branding yang fake kayak gitu kan, kayak misalkan pura-pura doang, itu juga bisa berimbas ke diri kita sendiri. Kayak misalkan kita punya personal branding baik nih, orang lihat kita baik, ternyata kita sifat asli nggak begitu. Kan, jadi bumerang. Iya, udah jadi bumerang buat kita. Ketika orang tahu, orang udah nggak percaya sama kita. Gitu. Sedangkan padahal ya, kalau orang udah nggak percaya, padahal tuh inti dari personal branding tuh kan tadi sempat dijelasin tuh, ethos, logos, dan pathos. Iya. Yes. Udah kehilangan satu fundamental penting bernama ethos. Jadi kalau misalnya kredibilitasnya itu udah hilang. Kalau misalnya kredibilitasnya udah hilang, personal branding kita yang hancur nantinya. Iya sih. Dan sebagai public figure ataupun tidak sebagai public figure, omongan kita akan semakin siapa yang mau percaya dan siapa yang mau dengar gitu. Nah, terus tuh ngebahas soal personal branding itu tuh jadi hal yang nggak bisa kita remehin juga. Kenapa tuh? Karena kalau misalnya kita mau mendapati kepercayaan dari orang yang belum kita kenal, dari orang yang baru kenal, dari hari pertama kita di kelas, misal nih, ini kalau misalnya dalam lingkup sosmed ya, ternyata sosmed kita rapih, terus
banyak kegiatan-kegiatan yang kita arsip di sana. Terus akhirnya waktu kita ketemu orang baru, kita mutualan, oh kita bisa tahu nih, oh ternyata orang ini punya branding yang begini-begini. Akhirnya siapa tahu bisa kerjasama, bisa nambah rezeki lah ya, gitu kan. Nah itu juga bisa diaplikasiin ke dalam hal-hal lain lah. Misalnya kita, kan tadi personal branding gak cuma di sosmed nih, di kebiasaan-kebiasaan keseharian juga. Hari pertama kita di kelas, itu tuh kalau misalnya dosen yang ini tuh yang paham ya, dia bisa ngelihat gimana kepribadian kita gitu. Kayak paham aja, oh ini anaknya begini-begini nih. Kita udah bisa ngasih sebuah hook personal branding kita, dan akhirnya kedepannya dosennya punya kepercayaan lebih dan berpotensi dapat nilai Iya. Jadi dosen tuh lebih lebih mengenal kita ya. Nah, benar. Lebih dilirik kita. Oh, jadi dosen tuh tahu ada kita di situ. Iya. Di sekian murid-murid mahasiswa baru ya. Iya. Kita punya satu langkah lebih awal dikenal dosen sebelum masuk hima. Iya, terus iya gitu sih. Oke, jadi tadi udah dibahas sama Haikal dan juga Faza tentang public speaking dan juga personal branding. Nah, kedua hal ini tuh saling berkaitan kan? Terus apa sih hubungan mereka menurut kalian berdua tuh? Keterkaitannya paling erat tuh dari mananya sih? Di mana Kal? Kalau menurutku ya hubungan antara personal branding dan juga public speaking itu adalah di mana nanti audiens itu jadi tertarik ataupun mau mendengarkan kita. Ketika misalnya kita personal brandingnya emang sebagai mahasiswa yang public speakingnya bagus, otomatis ketika kita bisa di depan audiens itu akan mendengarkan kita. Tapi ketika kita mungkin ya personal brandingnya nih mahasiswa yang diam, terus jarang ngomong, ketika dia coba ngomong di depan itu juga mungkin audiens akan kurang tertarik gitu sih. Mungkin buat bagaimana personal branding itu pengaruhnya adalah bagaimana orang itu akan didengar nantinya oleh audiens itu. Kalau gimana sih menurut kamu? Berkaitan kan ya, jadi kayak karena emang gimana nantinya bakal didengarnya itu ya karena etos tadi, karena dia punya kredibilitas kan. Jadi kredibilitasnya terbentuk melalui personal branding. Nah, personal brandingnya mengantarkan orang-orang, para audiens ini biar mau datang ke dia karena ngomong di publik kah, as a speaker, narasumber atau apapun itu. Nah, jadi kayak audiens pun rela tuh untuk datang demi mendengarkan ataupun memang ada di satu momen yang dia harus dengerin gitu. Karena dia tahu personal brandingnya, akhirnya ya dia ngomong didengerin karena punya kredibilitas yang cukup dan oke deh, gue percaya nih sama orang ini nih gitu. Oke, jadi personal branding sama public speaking tuh berkaitan tuh sangat penting ya? Penting banget. Oke. Karena kayak fundamental dari retorika itu tadi di awal apa? Etos ya? Etos. Iya. Oke, nah aku mau tanya nih, kalian nih sebagai mahasiswa pasti punya personal branding diri kalian sendiri dong? Iya. Ya kan? Coba bisa nggak kalian jelasin personal branding diri kalian kayak dari pandangan orang-orang? Oh gini ya, kan personal branding tuh adalah anggapan orang lain ke kita. Yes. Gimana kalau aku tanyain Haikal tuh kalau ngeliat Oke, boleh. Kita saling Kalian suka. saling lihat diri kalian gitu ya? Oke. Jadi gimana kalau kamu ngeliat aku tuh personal brandingnya gimana Kal? Kalau aku ngeliat Faza itu adalah Ini di garis bawahi dulu ya. Jadi kita kenal tuh baru di Unsud, artinya baru selama menjadi mahasiswa. Yes. Artinya personal branding ini adalah personal branding yang terbentuk ketika kita menjadi mahasiswa. Iya, betul. Oke. Kalau aku lihat Faza ya, aku lihat Faza itu orangnya tuh pintar, khususnya dia tuh melek berbagai ilmu terkhusus politik sih. Aduh. Menurutku gitu sih, ya Faza tuh dia paham politik meskipun, tapi Faza itu orangnya bukan yang kayak Politik banget. dia bukan yang dia tahu nih, terus dia langsung ngomong, dia tuh enggak. Dia ngomong tuh sesuai kebutuhan dia. Jadi bukan yang lagi bahas ini dia langsung keluar gitu, enggak. Menurutku begitu. Jadi sebagai pintar tapi bukan yang sok pintar. Iya. Gitu sih. Apa lihat Faza begitu. Ada momennya nggak Kal? nih. Ada momennya nggak Kal? Kayak waktu itu pas ngapain itu kamu nyadarin aku terus kayak kamu ngeliat jadi kayak aku tuh nggak langsung ngomong gitu, jadi kayak cuma ngomong secukupnya doang. Kapan ya? Aku inginnya sih pas ini. Mungkin aku lupa matkul apa. Ininya pas sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab kamu gitu. Mungkin kayak misalkan dosen dia tanya ke mahasiswa, nah kamu jawab dan kamu tuh paham banget gitu.
I see. Oke. Jadi itu yang terbentuk ya Kal? Iya. Itu selama di kelas tuh Kal? Di kelas. Seluruhan enggak Kal? Kayak di luar gitu? Atau itu kan kayak personal branding secara kayak akademik aja gitu? Oh, ya baik. Oke. Jadi itu gini. Oh, satu lagi. Apa tuh? Personal branding Faza itu juga salah satunya adalah kreatif banget, benar. Oh, right. Apalagi khusus per videoan, per kontenan. Kalian harus buka IG-nya Faza Multazama. Itu isi kontennya bagus-bagus banget. Oke. Oh, jadi Faza tuh content creator ya? Iya. Wih. Ininya dia juga, aku lihat Faza itu sebagai orang yang nggak tahu kenapa ya, kreatif, pokoknya bagian kreatif itu Faza nomor 1 gitu. Dia tuh ada aja ide-idenya Iya, gitu ada kan? aja. Jadi ini agak too much gak sih? Enggak, beneran. Oke. Kalau dari aku tuh ngelihat Haikal tuh punya personal branding yang pertamanya tuh aku garis bawain dulu ya. Dia ada sisi yang aku percaya dewasa itu emang gak selalu tentang umur. Tapi percaya nggak percaya, umur tuh akan melihatkan bagaimana orang juga terlihat lebih dewasa. Tapi kayak ada sisi yang dia tuh emosional tuh lebih stabil, keputusannya tuh lebih oke gitu. Karena kayak nggak perlu yang apa ya? Mungkin di umur yang lebih muda tuh problematika kebanyakan orang itu karena emosinya nggak stabil gitu. Terus emosi yang nggak stabil itu kan hadir emang karena ketidaktahuan ya. Nah makanya kalau kayak aku lihat Haikal tuh wah kayak apa ya? Aku kalau lihat Haikal tuh kayak santai Iya, banget bawaannya kan chill kayak iya. Chill guy. Asik. Iya Terus kan? nggak perlu yang ngupek, santai aja. Terus Haikal juga kayak orangnya tuh legowo gitu loh di pandanganku gitu. Nggak bisa gini guys, nggak bisa. Nah terus ya, setelah kita tahu nih kalau misalnya Haikal tuh santai, kalem, legowo, itu tuh nganterin dia ke banyak hal yang bisa kita terima. Salah satunya lucu. Wah, Iya, lucu banget. Lucu pol. Lucu banget Haikal tuh Haikal semua. nih, tadi kan dia ceritakan kalau dia udah open mic di stand up comedy itu Yes. membuktikan bahwa dia tuh Lucunya bisa lucu dan melucu gitu. Tapi itu justru jadi hook, Za. Nah. Itu jadi bukannya hook, jadi bumerang buat aku, Za. Nah. Bayangin setiap mau ngomong di depan yang ditunggu adalah lucunya. Itu jadi rumus baru gak sih? Jadi kayak misalnya karena stand up comedian itu basicnya dari keresahan, kamu ada keresahan baru tuh. Iya, bayangin aku mau ngomong nih, aku mau nyampaikan materi yang ditunggu bukan materinya tapi punchline. Itu nggak jelas itu. Nah, next nih ya, selain lucu, Haikal tuh orangnya tuh rajin menurut aku dibanding yang lain ya. Maksudnya dibanding aku salah satunya kayak Enggak, kamu juga rajin kok. sempet ada satu momen ya, kita tuh main PS, dia bawa laptop. Tahu dia ngerjain apa? Dia ngerjain proposal, dia ngerjain tugas lah. Itu tuh kayak yang wow, itu Haikal tuh rajin. Itu mepet deadline, Za. Nah, itu tuh membuktikan kayak work life balance antara tugas dan main-main. game. Di tangan kanan tuh proposal, tangan kiri PS. Gitu ya. Nah, itu tuh selain itu di luar itu juga Haikal emang apa ya? Untuk memahami sesuatu dia bukan orang yang bisa jadi orang yang terdepan lah. Kayak misalnya si dosen menjelaskan materi A gitu, tahu-tahu udah pertanyaan, tahu-tahu udah pengkritisan, tahu-tahu udah gimana. Haikal tuh bukan jadi orang yang diem lah, dia bisa jadi orang yang kayak nanya balik kah, dia bisa jadi orang yang kritis kah, dia bisa jadi orang yang open discussion ke temen-temennya, kayak ini gimana sih gitu lah. Jadi menurut aku gitu. Oh iya, dan satu lagi guys. Aduh, ini banyak banget, guys. Apa nih? Haikal tuh Tumas nggak sih? dibalikin. Haikal tuh ini coy, apa namanya? Dia adalah dia tuh punya bisnis. Dia tuh buat kalian yang kelaparan di Purwokerto, jangan lupa cicipi ayam jenderal. Dan terus juga habis itu kalau misalnya kalian bingung kemana-mana karena kalian belum punya kendaraan, karena orang tua kalian tidak mengizinkan membawa kendaraan ke Purwokerto, iya, segeralah cek Jacksuit sekarang juga. Dah, tumat ini. Sekian ya. Itu adalah beberapa personal branding yang sudah terbentuk nih dari kita setelah kita berapa bulan ini lah ya. Iya, satu lagi mau nambahin nih. Aku udah jadi diserang memang. Menurutku juga Faza itu orangnya tuh juga santai, kalem. Dia itu bagaikan air yang santai. Emang air ada yang nggak santai? Iya, karena dia tuh setiap misalkan dia memberi respon, memberi komen tuh dia benar-benar rapih.
santai, dia nggak pernah kayak ada emosi yang menggebu-gebu tuh nggak ada. Gitu. Jadi setiap tindakannya tuh emang gimana ya? Ibadah setiap tindakan tuh kayak udah Faza pikirin matang-matang gitu. Gitu yang aku lihat. Oke, gitu. Kita mau ngomentarin personal Nggak, branding jangan, please, jangan. Oke. Jangan. Jadi Cukup gitu ya. kalian berdua aja tuh saling pandang satu sama lain. Jadi teman-teman tadi itu personal branding dari masing-masing teman-teman aku yang mereka tuh saling lihat personal brandingnya masing-masing. Dan juga tadi kita juga udah membahas tentang public speaking, juga personal branding. Mungkin dari kita cukup ya pembahasan kali ini. Nah, dari kalian mau ada penutup nggak nih, kata-kata penutup Kasih kau. Oh, masa yang aku kasih. paling mantep? Aku kasih kata-kata penutup. Yes, Ya, bener aku yang penutup banget. Oke. Tiap hari kita makan. Oke, cakep. Cakep. Cukup sekian. Sekian dari kami teman-teman. Jangan lupa like kalau kalian suka, dan kalau kalian bingung langsung aja tanya di komen, dan jangan lupa dibagiin biar bermanfaat. Yes. Yes. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.